Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 kelas 12-6 akan menjelaskan beberapa materi yang terdapat di dalam UKBM bab pembelahan sel. Dalam kelompok 2 ini terdiri atas 6 anggota. Anggota pertama, Wiro Ranjana Banyubening, absen 11, lalu Nevanda Fitra, absen 25, yang ketiga Nafi Ardana, absen 30, Rani Febrianti, absen 32, Sevia Dwi Andriani, absen 33, dan Safira Nuraini, absen 34. Beberapa materi yang akan kami jelaskan dalam video ini, yang pertama, terdapat perbedaan mitosis dan meiosis. Yang kedua, percobaan bawang merah. Yang ketiga, siklosel. Keempat, tahapan meiosis. Kelima, spermatogenesis. Dan keenam, oogenesis. Dan belajar 1 tentang perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama, mitosis terjadi di sel tubuh pada proses pertumbuhan, sedangkan meiosis terjadi pada gonad melalui proses gametogenesis. Yang kedua, mitosis bertujuan untuk pertumbuhan menggantikan sel yang rusak, sedangkan di meiosis bertujuan untuk pembentukan sel gamet. Yang ketiga, di mitosis tidak terjadi sinapsis kromosom homolog, sedangkan di meiosis terjadi sinapsis kromosom homolog pada fase profase pertama. Yang keempat, di mitosis melakukan pembelahan 1 kali, sedangkan di meiosis melakukan pembelahan 2 kali. Yang kelima, di mitosis tidak terjadi pindah silang, sedangkan di meiosis terjadi pindah silang yang terjadi pada fase profase pertama. Yang keenam, di mitosis itu menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat diploid, sedangkan di meiosis menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid. Yang ke-7, di mitosis jumlah kromosom itu sama dengan induknya, sedangkan di meiosis jumlah kromosom itu sama dengan setengah induknya. Ke-8, mitosis berkarakteristik sama dengan induknya, sedangkan meiosis berkarakteristik tidak identik dengan induknya. Yang ke-9, pada mitosis tidak menyebabkan terjadinya variasi genetik, sedangkan pada meiosis menyebabkan terjadinya variasi genetik. Yang ke-10, pada mitosis, sel diploid menghasilkan sel haploid, sedangkan pada meiosis, sel diploid menghasilkan 4 sel haploid. Tahapan meiosis. Meiosis itu bisa disebut sebagai pembelahan reduksi dikarenakan dapat menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induknya. Proses pembelahan meiosis ini sendiri dibagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Dari meiosis 1 itu sebelum melakukan pembelahan ada namanya interfase. Interfase itu yaitu persiapan sebelum melakukan pembelahan. Setelah itu baru deh kromosom tersebut mulai melakukan pembelahan, dimulai dari profase 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase, yaitu lapoten, yaitu kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Selanjutnya di fase ziggoten, pada fase ini kromosom tersebut mulai berpasangan dengan homolognya. Homolog itu yang disebut dengan sinapsis. Kemudian di fase pakiten, di fase ini ada duplikasi kromosom, dan fase ini juga membentuk kromosom tetrad. Kemudian di fase diploten, di fase ini terjadi pindah silang yang akhirnya dinamakan kiasma. Dan yang terakhir ada fase diakinesis. Fase ini akhirnya membran inti mulai menghilang dan profase 1 mulai selesai. Kemudian dilanjutkan dengan metafase 1, yaitu pada fase ini kromosom homolog mulai berjajar rapi di bidang ekuator, dan sentromer mulai bergerak ke atas ke ujung kutub-kutubnya dan membentuk benang spindel. Kemudian dilanjutkan di anafase 1, kromosom homolog mulai bergerak mengikuti benang spindel ke arah kutub-kutubnya. Kemudian yang terakhir ada telofase 1. Setiap pasangan kromosom homolog terus bergerak ke arah mendekati kutub-kutub sel, dan akhirnya sekarang setiap kutub memiliki kromosom haploid. Kemudian membran inti mulai terbentuk samar-samar, dan juga terjadilah juga sitokinesis hingga menghasilkan 2 sel kembar. Ini meiosis 2. 2 sel kembar yang tadi dihasilkan dari meiosis 1 akhirnya mengalami profase lagi, yaitu profase 2. Nah, di profase ini benang kromatin berubah menjadi kromosom dengan cepat dan membran inti mulai menghilang dan sentromer bergerak ke arah kutub-kutub yang berlawanan. Kemudian
Lanjut ke metafase 2, kromosom tersusun rapi di bidang ekuator dan mulai tersusun benang-benang spindel. Kemudian lanjut ke anafase 2, yaitu pemisahan kromatid dengan cara ditarik bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Selanjutnya yang terakhir adalah telofase 2. Di fase ini benang spindel mulai menghilang dan membran inti mulai terbentuk lagi. Dan juga terjadi proses sitokinesis dan menghasilkan 4 sel. Di sini saya akan jelaskan mengenai siklus sel. Siklus sel sendiri adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat jumlah DNA di dalam kromosom yang nantinya duplikasi itu akan membentuk 2 sel baru yang memiliki sifat yang identik. Interfase merupakan fase istirahat yang terjadi sekitar kurang lebih 23 jam. Di sini saya akan jelaskan fase-fase apa saja yang ada pada interfase atau fase istirahat. Yang pertama ada fase G1, growth 1 atau pertumbuhan primer yang terjadi kurang lebih selama 9 jam. Di sini proses pembentukan organel sel dimulai. Lalu ada fase sintesis, di mana terjadi kurang lebih 2-3 jam. Lalu ada fase G2, growth 2, pertumbuhan sekunder yang terjadi kurang lebih selama 10 jam. Ini tuh kayak persiapan ke mitosis berikutnya. Seperti yang kita ketahui, mitosis sendiri itu ada 4 tahap yang bisa kita sebut sebagai PAKMAT secara gampang, atau kita paparkan lebih jelas bernama profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada profase sendiri itu merupakan fase terlama dan juga membutuhkan energi paling banyak. Membran nukleus sudah mulai menghilang, terbentuknya kromosom tetrat, lalu benang spindel atau gelendang mulai terbentuk, sendril mulai bergerak ke kutub berlawanan. Lalu metafase sendiri ini cara mengingatnya itu paling gampang, karena ingat-ingat aja kayak semuanya ngumpul di tengah, kayak membran nukleus mulai menghilang, kromosom berjajar di satu baris yang sama atau di garis ekuator, benang spindel itu sudah terlihat jelas, sendril sudah ada di kutub-kutub berlawanan. Lalu yang tahap ketiga ada anafase. Anafase itu membran nukleusnya itu masih belum terlihat, kromosom itu udah di kutub berlawanan. Lalu pada tahap ini tuh terjadi pembelahan sentromer, kayak 2 sel anak identik induk itu udah ada hasilnya. Lalu benang spindel itu mulai menghilang, sentril sudah ada di kutub berlawanan. Lalu ada tahapan terakhir atau telofase. Telofase itu merupakan membran ciri-cirinya tuh kayak membran nukleus sudah terlihat, habis itu kromosomnya menghilang. Lalu terjadi sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Benang spindel menghilang, sentril pun juga menghilang. Hasilnya pun sudah terlihat adanya kayak 2 sel anak. Berikut ini saya akan menjelaskan mengenai mitosis, karyokinesis, dan juga sitokinesis. Yang kita ketahui, karyokinesis sendiri itu merupakan pembelahan inti sel yang terjadi pada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Sedangkan sitokinesis merupakan pembelahan sitoplasma yang terjadi saat telofase akhir. Keduanya sudah saya sebutkan pada penjelasan video sebelumnya. Penjelasannya pun tidak jauh beda, melainkan juga hampir sama semuanya. Perbedaannya pun juga juga tak jauh beda dengan penjelasan sebelumnya. Kalau misalnya karyokinesis itu terjadi pada pembelahan inti yang memang ada di profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Sedangkan sitokinesis merupakan proses pembagian sitoplasma kepada 2 sel anak hasil pembelahan. Spermatogenesis merupakan pembentukan dan pematangan sel sperma. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel anak bersifat haploid. Spermatogonium diploid membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer bersifat diploid. Kemudian membelah secara meiosis menghasilkan spermatosit sekunder bersifat haploid. Kemudian membelah secara meiosis menghasilkan spermatid bersifat haploid. Kemudian mengalami pematangan menjadi spermatozoa. Oogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum pada wanita di dalam ovarium. Oogenesis memiliki 3 fase. Fase yang pertama, fase pembelahan dan penggandaan. Dalam fase ini terjadi fase mitosis dan meiosis. Untuk fase mitosis terjadi pada pembentukan oogonium menjadi oosit primer, dan untuk meiosis, terutamanya meiosis 1, terjadi pembentukan oosit primer menjadi badan polar. Untuk yang kedua, fase perkembangan. Pada fase perkembangan terdapat perkembangan sitoplasma yang tidak seimbang, sehingga ada oosit yang memiliki banyak sitoplasma dan ada oosit yang tidak memiliki sitoplasma. Oosit yang memiliki banyak sitoplasma disebut dengan oosit sekunder, dan oosit yang memiliki sedikit sitoplasma disebut dengan badan polar pertama. Yang ketiga, fase pematangan.
pada fase pematangan, oosit sekunder tadi yang berukuran besar membelah secara meiosis 2 menjadi ootit yang nantinya akan berdiferensiasi menjadi ovum, dan untuk badan polar pertama juga membelah secara meiosis 2 menjadi 2 badan polar kedua, sehingga hasil dari oogenesis adalah 1 sel telur fungsional dan 3 lainnya berupa sel kutub atau badan polar yang memiliki sedikit sitoplasma sehingga tidak dapat melanjutkan kehidupannya. Pada kegiatan belajar kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum tahapan mitosis pada akar bawang merah, di mana pada praktikum ini bertujuan untuk mengamati fase-fase pembelahan mitosis pada ujung bawang merah. Alat dan bahan yang dibutuhkan terdapat mikroskop, gelas arloji, pipet tetes, kaca objek, kaca penutup, pinset, silet, pemanas bunsen, korek api, gelas, botol kecil, dan terdapat bawang merah 1 mHCl, larutan asetokarmin, air, dan larutan karnoy yang terdiri dari 70% etanol, 30% kloroform, dan 10% glacial acetic acid. Tahapan percobaan. Tahapan pertama, masukkan bawang merah ke dalam gelas yang berisi air dan pastikan bagian bawahnya itu masuk ke dalam air. Diamkan selama beberapa hari sampai banyak akar yang muncul. Setelah banyak akar yang muncul, potong beberapa akar sepanjang 0,5 sampai 1 cm dan masukkan ke dalam botol kecil yang berisi larutan karnoy, di mana larutan ini berfungsi membuat sel DNA akar terlihat lebih jelas ketika pengamatan di bawah mikroskop. Tahapan ketiga, keluarkan akar dan letakkan di atas gelas arloji dan teteskan 1 mHCl, di mana HCl ini berfungsi untuk melunturkan dinding sel sehingga nantinya sel di ujung bawang merah mudah dipipihkan. Tahapan keempat, letakkan gelas arloji di atas api selama 5 detik, lalu dinginkan selama 2 menit. Tahapan selanjutnya, bilas akar dengan air yang terdapat di dalam botol kecil. Tahapan keenam, pindahkan akar ke kaca arloji dan teteskan asetokarmin, di mana warna dari asetokarmin ini akan diserap oleh kromosom. Tahapan selanjutnya, letakkan kembali kaca arloji di atas api selama 5 detik dan dinginkan selama 5-10 menit. Tahapan ke-8, pindahkan akar ke kaca objek yang terdapat 1 tetes air. Tahapan ke-9, gunakan silet untuk memotong ujung akar sepanjang sekitar 1 mm dan buang sisanya. Ujung akar digunakan dikarenakan bagian ini merupakan bagian sel yang paling aktif membelah, sehingga cocok untuk praktikum ini. Tahapan ke-10, tempelkan kaca penutup dan dapat digunakan ujung pinset untuk menekan kaca penutup sehingga bisa memipihkan maksimal bagian ujung akar bawang merah ini. Setelah tahapan ini, ujung akar bawang merah terdapat di antara kaca objek dan kaca penutup dapat diamati di bawah mikroskop. Setelah diamati di bawah mikroskop, terdapat beberapa fase pembelahan mitosis. Yang pertama, ada fase istirahat atau interfase. Pada fase ini, benang kromatin masih terlihat jelas dan nukleolus masih terlihat jelas. Lalu ada fase profase awal. Pada fase ini, benang kromatin itu masih mulai menebal dan nukleolus itu masih terlihat jelas. Pada profase akhir, kromosom itu mulai terbentuk dan mulai terlihat dengan bagiannya kromatid dan sentromer. Pada fase metafase, kromosom itu sudah berjajar di bidang ekuator. Dan pada anafase awal, kromosom itu mulai bergerak ke kutub berlawanan. Dan pada anafase akhir, kromosom itu sudah sampai di ujung kutub yang berlawanan. Pada telofase awal, benang kromatin itu masih mulai terbentuk, dan telofase akhir sudah terbentuk benang kromatin yang sempurna. Setelah itu terjadi sitokinesis atau pembelahan sel atau sitoplasma yang menghasilkan 2 sel anakan. Sekian pembahasan dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.